Halo semuanya, perkenalkan saya Gideon Emmanuel dari Geologi UI 2019 kelas Geologi Struktur A. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil pengukuran saya tentang tugas pengenalan kompas, yaitu struktur bidang, struktur garis, dan struktur garis dalam bidang. Pada video kali ini ada yaitu 10 struktur bidang, 3 struktur garis, dan 2 struktur garis pada bidang. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu struktur bidang. Ini merupakan struktur bidang yang pertama yang akan kita ukur strike and dip-nya. Lalu kita akan mulai untuk mengukur strike-nya, yaitu dengan cara kita meletakkan bagian kompas is di bidang seperti ini. Lalu kita paskan klinometer dan bull's eye-nya tepat di tengah. Bisa kita lihat di sini sudah tepat di tengah ya. Lalu kita ukur north-nya ada di 10. Bisa kita lihat north-nya ada di 10. Berarti nanti notasinya akan menjadi north 10 derajat east. Lalu tempat kita mengukur strike tadi kita akan tandai. Ini merupakan tempat pengukuran strike. Seperti yang kita ketahui, dip itu tegak lurus dengan strike. Jadi arah dipnya nanti akan menjadi seperti ini. Jadi dipnya akan kita cari ini. Ya, kita lanjut ke pengukuran dipnya. Untuk pengukuran dip, bidang strike tadi yang sudah kita tandain tegak lurusnya itu merupakan dipnya. Jadi kita akan meletakkan bidang west di bidang tegak lurusnya tersebut. Lalu kita akan memutarkan belakang ini hingga klinometernya berada di tengah. Nah, bisa kita lihat klinometernya sudah ada di tengah, dan di sini dibuat dipnya yaitu berada di 12 derajat. Baiklah, bidang selanjutnya yang akan kita ukur strike and dipnya adalah kick bass ini. Jadi pertama-tama kita akan mencari strike ya, yaitu dengan cara di kompas ini is-nya kita akan dekatkan ke arah bidang. Nah, lalu kita paskan bull's eye dengan klinometernya agar pas di tengah. Oke, dapat kita lihat. Oke, kita kunci. Oke, kita lihat north-nya ada di sekitaran ini bukan di 360, ini di 2 ya, 2. Ya, kita bisa lihat 2. Oke, berarti north-nya adalah 2. Oke, kita akan mencari dipnya. Cara untuk mencari dipnya yaitu sama seperti tadi yang pertama. Kita mencari strike-nya, kita akan tandai dulu. Oke, ini merupakan strike-nya. Lalu kita buat garis lurus yang akan menjadi dipnya nanti. Cara untuk mencari dip yaitu sisi west yang ada di kompas kita arahkan ke arah dip yang tadi, yang sudah yang ditandai dip tadi kan ini strike ya. Jadi arah yang sejajar itu 90 derajat atau tegak lurus dari strike itu merupakan dipnya. Jadi kita arahkan seperti ini. Lalu kita melihat arah klinometernya. Oke, dapat klinometernya sudah di tengah di posisi 18 derajat. Jadi notasinya nanti akan jadi seperti ini. Baiklah, ini bidang selanjutnya yang akan kita cari lagi. Kita akan cari seperti tadi ya, cari strike and dip ya. Kita akan cari strike-nya yaitu dengan cara kita mendekatkan bidang is di kompas kepada bidang. Oke, lalu kita sesuaikan klinometer dan bull's eye-nya. Oke, di sini kita lihat klinometer dan bull's eye sudah pas di tengah ya. Sudah pas di tengah. Kita kunci. North-nya yaitu
295 knotnya. Ini berarti 90 derajatnya di sini. Jadi dipnya nanti akan mengarah ke sini. Kita mengukur dipnya itu dengan cara bagian westnya kita dekatkan kepada bidang, kita tempelkan seperti ini. Lalu kita cari sudutnya dengan clinometernya. Nah, clinometer sudut tengah kita lihat sudutnya yaitu 15 derajat. Jadi nanti notasinya akan menjadi seperti ini. Lalu ini bidang selanjutnya akan kita ukur, yaitu hit head dari drumnya. Oke, seperti tadi kita akan mencari strike and dipnya. Bagian east dari kompas kita dekatkan ke bidang. Oke, pas di tengah. Bisa kita lihat di sini nornya menunjukkan angka 324 north. Jadi nanti notasinya north 324 derajat east. Kita tandai terlebih dahulu tadi bidang strike-nya. Oke, berarti bidang dipnya itu 90 derajat dari sini. Perkiraan di situ. Kita akan ngukur dipnya, yaitu dengan cara west di kompas akan kita arahkan ke bidang dipnya tadi. Lalu kita akan memainkan clinometer. Nah, clinometer sudah di tengah. Nanti kita bisa lihat di sini sudutnya membentuk sudut 12 derajat. Nah, ini merupakan bidang selanjutnya yang akan kita ukur. Kita akan ukur strike and dipnya kembali ya. Jadi cara menghitung strike seperti yang tadi sebelumnya, bidang east di kompas kita dekatkan ke bidang. Oke. Setelah itu kita buat bullseye dan clinometernya tepat di tengah. Nah, ini bullseye dan clinometernya sudah bisa kita lihat tepat di tengah. Dan northnya 300 derajat. Oke, kita gambar dulu ya. Oke, kita cek sudut 90 derajatnya. Nah, oke, kita akan mencari dipnya. Cara mencari dipnya seperti tadi. Bidang west di kompas kita buat tegak lurus terhadap garis strike tadi ya. Jadi seperti ini. Oke, kita tinggal membuat pas clinometernya berada di tengah. Kelebihan. Oke. Nah, ini dapat kita lihat clinometernya tadi udah di tengah ya. Di sini dapat kita lihat berada di posisi 29 derajat northnya. 29 derajat dipnya. Oke. Jadi notasinya akan jadi seperti ini. Nah, ini bidang selanjutnya yang akan kita cari ya. Jadi kita akan cari strike and dipnya kembali. Seperti tadi cara untuk mencari strike-nya kita buat east-nya itu kita buat east menempel pada bidangnya. Lalu clinometer dan bullseye-nya harus tepat di tengah. Nah, sudah dapat. Oke, kita kunci. Lalu kita lihat di sini dia itu ada di 54 derajat. 54 derajat northnya. Oke, kita tandai dulu tadi. Dipnya berarti ke arah sini. Oke. Cara untuk mencari dipnya seperti yang tadi ya, yang sudah sebelumnya. Kompas westnya kita buat tegak lurus dari bidang strike-nya tadi. Jadi ini terus kita mainkan belakangnya nih untuk membuat clinometernya itu berada di tengah bidang. Nah, ini sudah di tengah ya clinometernya. Bisa kita lihat di sini
dia itu ada di tuh kelihatan 30 derajat. Jadi nanti notasinya akan menjadi baiklah, ini bidang selanjutnya akan kita ukur strike and dip ya. Oke. Pertama-tama seperti yang tadi yang sudah kita lakukan, kita cari strike-nya yaitu bidang east-nya akan kita taruh di sini. Dan clinometer dan bullseye harus berada tepat di tengah. Nah, sudah kita kunci. Dia ada di 270 derajat. 270 derajat. Berarti nanti kita bisa taruh notasinya N 270 derajat is. Kalau cara untuk cari dipnya seperti tadi kita tandai dahulu. Strike-nya tadi kita cari di sini ya. Berarti dipnya. Oke. Cara untuk cari dipnya, bidang west kita buat ke bidang tegak lurus terhadap strike tadi. Oke. Terus clinometernya kita buat di tengah. Nah, clinometer sudah tepat di tengah. Clinometer sudah tepat di tengah dan membentuk sudut 9 derajat. Jadi dipnya merupakan 9 derajat. Jadi notasinya dapat kita tulis menjadi seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mencari bidang ini. Kita mulai. Untuk mencari kita masih sama ya, kita mencari strike and dipnya dari bidang. Untuk mencari strike seperti tadi, kita bidang east kita buat ke bidang, lalu kita paskan bullseye dan ini pas di tengah. Nah, sudah pas di tengah, kita dapat lihat dia ada di 22 north. Jadi nanti notasinya bisa kita buat north 22 derajat east. Lalu tadi sebentar lupa membuatnya. Nah, ini bidang strike, berarti dipnya ke arah bawah 90 derajat terhadap strike-nya. Oke, lalu kita lanjut. Ini bidang west tadi, bidang west di kompas. Kita buat tegak lurus terhadap bidang strike tadi untuk mencari dipnya. Lalu kita paskan clinometernya agar pas di tengah dengan menggeser. Oke, dapat clinometer bisa kita lihat udah di tengah 60 derajat. 60 derajat. Jadi notasinya nanti akan kita buat seperti ini. Lalu ini merupakan bidang selanjutnya yang akan kita ukur. Bila kita akan mengukur strike and dipnya lagi. Jadi kita membuat sisi, dan kita nolkan dulu ya. Oke, kita buat sisi east-nya kepada bidang. Lalu clinometer dan bullseye-nya berada di tengah ya. Oke, sudah berada di tengah. Kita kunci. Bisa kita lihat di sini dia berada di 330 arah northnya. Tuh, kurang fokus ya. 330. Berarti nanti notasinya dapat kita tulis north 330 derajat is. Kita gambar dulu. Di dipnya. Oke, untuk mengukur dip, arah westnya kita buat tegak lurus terhadap strike-nya tadi. Lalu kita tinggal memutar clinometernya sampai berada di tengah. Oke, clinometer sudah di tengah. Lalu dapat kita lihat di sini dia membentuk sudut 4 derajat. Berarti notasinya jadi akan jadi seperti ini. Baiklah, bidang selanjutnya akan kita ukur merupakan kursi ini.
Jadi kita akan mencari strike and dip-nya seperti yang tadi sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan bagian east-nya kita dan ke bidang. Lalu kita membuat clinometer dan bullseye-nya berada di tengah. Oke, bisa kita lihat clinometer dan bullseye-nya sudah pas di tengah. Kita kunci. Kunci. Oke, bisa kita lihat ini berada di 145. Tadi bidangnya jadi bidangnya gini ya. Oke, dipnya seperti ini. Kita akan cari dipnya dengan cara west, kita tempelkan pada bidang yang tegak lurus terhadap dip. Dapat sudutnya yaitu sekitar sini 82 derajat. Jadi nanti notasinya dapat kita tulis menjadi seperti ini. Baiklah, sekarang kita masuk ke struktur garis. Di struktur garis ini saya mengambil contoh bidang ini untuk praktikum pada hari ini. Sekarang kita akan menghitung trend dan planche. Cara untuk menghitung trend dan planche hampir sama dengan strike and dip, tapi bedanya yaitu untuk mengukur trend hampir sama dengan mengukur strike, namun dia bukan dibuat di bidangnya, tapi dia disejajarkan dengan bidang. Jadi kita buat kompas sejajar dengan bidang, lalu kita membuat bullseye dan clinometernya tepat pada tengahnya. Oke, sudah tengah. Kita bisa lihat di sini northnya yaitu 145. Berarti trennya 145. Oke, kita akan mencari planche, yaitu dengan cara bidang west kita buat seperti ini pada bidang, lalu clinometernya kita buat level atau di tengah. Oke, clinometer sudah di tengah. Kita bisa lihat di sini sudutnya yaitu hampir mendekati 0 ya, 5 derajat. Oke, ini merupakan contoh kedua bidang dari struktur garis yang akan kita cari trend dan planche. Seperti kita lihat, ini merupakan struktur garisnya. Jadi kita akan mencari trend yang terlebih dahulu dengan east sejajar dengan arah bidang. Oke, kita selaraskan antara clinometer dan bullseye-nya berada di tengah. Oke, ini sudah di tengah. Kita kunci. Kita bisa lihat di sini membentuk sudut 30 derajat. Berarti dia trennya adalah 30 derajat. Oke, selanjutnya kita akan mencari planche. Oke, kita akan mencari planche. Seperti tadi ya, kita membuat bagian west searah dengan bidang. Lalu kita kita buat clinometernya ada di tengah. Oke, di tengah. Bisa kita lihat di sini membentuk sudut 0 derajat. Berarti planche 0 derajat dan trennya adalah sudut yang tadi. Baiklah, ini merupakan contoh kedua bidang dari struktur garis yang akan kita cari. Ini bidang yang akan kita cari. Kita akan cari trennya terlebih dahulu. Itu seperti tadi, buat dia sejajar. Lalu kita mencari, lalu kita buat clinometer dan bullseye-nya tepat berada di tengah. Nah, sudah ada di tengah. Kita kunci. Bisa kita lihat northnya dia itu membentuk 34. Berarti trennya 34 derajat. Kita akan mencari planche, yaitu seperti tadi yang sudah kita lakukan di struktur garis sebelumnya. Kita buat seperti ini.
lalu klinometernya kita buat di tengah. Oke, sudah dapat. Dia membentuk sudut 10 derajat. Baiklah, kita masuk selanjutnya, yaitu mengukur struktur garis dalam bidang. Ini saya ngambil contoh dari saya menemukan kayu di sekitar rumah saya yang memiliki foliasi. Bisa kita lihat ini ada garis-garis seperti ini ya. Jadi itu bisa kita ambil jadi contoh struktur garis di dalam bidang. Baiklah, untuk pengukurannya hampir sama, tapi kita akan di sini kita berfokus untuk mencari pitch-nya. Jadi kita akan mencari strike and dip-nya terlebih dahulu ya. Seperti biasa, untuk mencari strike tadi bagian east-nya kita letakkan pada bidang. Lalu kita buat bullseye dan klinometernya tepat di tengah. Strike-nya ada di 300, bukan 300, ada di 3 derajat. Berarti north 3 derajat east. Lalu kita buat dulu tadi. Kita buat garis terlebih dahulu. Oke, ini garisnya. Tuh. Oke, ini garisnya. Lalu kita buat untuk dipnya. Kita buat klinometernya berada di tengah untuk mencari titik dip tadi. Nah, oke, dapat. Udah pas di tengah. Dia membentuk sudut 72 derajat. Oke, sudah dapat. Oke, caranya itu kita panjangin dulu garis strike-nya. Oke, jadi cara untuk mencari pitch itu adalah bisa kita lihat tadi ini yang saya garis ini merupakan garis strike-nya. Terus kita cari garis trigger line atau garis yang sudah ada di bidang tadi. Ini ya, saya buat di sini. Ini garis yang tadi sudah ada di bidangnya. Nah, jadi kita mencari sudut antara trigger line dengan garis strike tadi dengan menggunakan jangka. Oke, dia membentuk sudut 6 derajat. Bisa kita lihat sini 6 derajat ya. Dia membentuk sudut 6 derajat antara garis strike dengan garis line yang udah ada di bidangnya. Selanjutnya ini merupakan contoh kedua yang akan saya gunakan untuk mencari struktur garis dalam bidang. Baiklah, bidang ini kita akan cari strike and dip-nya terlebih dahulu. Kita akan buat di 0 terlebih dahulu. Oke, kita akan cari strike and dip-nya dengan cara seperti tadi. Oke, bullseye sama klinometernya sudah pas di tengah. Dia ada di 200. Tadi dia ada di 270 north. Itu strike-nya 270, berarti penulisan notasinya jadinya nanti north 270 derajat east. Lalu kita cari dip-nya. Oke, kita cari dip-nya dengan mata west tegak lurus terhadap bidang strike tadi. Nah, ditemukan sudutnya itu adalah 80 derajat pas. 80 derajat. Berarti memiliki dip 80 derajat.
Lalu cara seperti tadi ya, cara untuk mencari struktur garis dalam bidang atau pitch-nya, yaitu perbedaan sudut antara garis strike dengan garis line dari batuan, atau kita ambil contoh di sini adalah kayunya. Oke, saya akan perpanjang garis strike-nya. Ini merupakan garis line yang ada di kayunya. Oke, kita akan menggunakan busur lagi untuk mencari. Oke, di sini kita dapat sudutnya, yaitu bisa kita lihat sini dia membentuk sudut 10 derajat. Berarti dia memiliki pitch 10 derajat. Baiklah, demikian hasil pemaparan saya tentang tugas pengenalan kompas, yaitu struktur bidang, struktur garis, dan struktur garis dalam bidang. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.